Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah tentang motif tingkah laku individu yang sehat dan yang sakit. Materi pertama akan disampaikan oleh Mas Faik Zahir dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Nurul Saidah. Langsung menuju ke latar belakang. Pada masa lalu, sebagian besar individu masyarakat memandang sehat dan sakit itu sebagai sesuatu yang dekat sekaligus sesuatu yang berlawanan. Maksudnya sesuatu yang dekat itu seperti dua jari ini. Jika sehat berarti tidak sakit, jika sakit berarti tidak sehat. Nah, pada abad ke-21 sehat dipandang sebagai perspektif yang lebih luas. Luasnya aspek itu meliputi rasa memiliki kekuasaan, hubungan kasih sayang, semangat hidup, dan jaringan dukungan sosial yang kuat. Konsep sehat dan sakit sebenarnya itu tidak terlalu mutlak dan universal karena ada faktor-faktor lain di luar kenyataan klinis yang mempengaruhi sehat dan sakit, terutama faktor sosial budaya. Kedua pengertian sehat dan sakit ini mempengaruhi pengertian yang satu dan hanya dapat dipahami dalam konteks pengertian yang lain. Banyak ahli filsafat, ahli biologi, antropologi, sosiologi, dan ahli kedokteran telah mencoba memberikan pengertian tentang konsep sehat dan sakit ditinjau dari masing-masing disiplin ilmu. Dan masalah sehat dan sakit merupakan proses yang berkaitan dengan kemampuan atau ketidakmampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan, baik secara biologis, psikologis, maupun sosiobudaya. Walaupun seseorang sakit seperti masuk angin, pilek, tetapi bila ia tidak terganggu untuk melaksanakan kegiatannya, maka ia tidak dianggap sakit. Dan materi yang pertama langsung dijelaskan oleh Mas Faik Zahir. Di sini saya akan menerangkan tentang sehat dan sakit. Apa itu sehat dan sakit? Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan jiwa yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Will tahun 1997, kesehatan adalah keadaan di mana seseorang pada waktu diperiksa oleh ahlinya tidak mempunyai keluhan ataupun tidak terdapat tanda-tanda suatu penyakit. Jadi sehat di sini adalah seorang yang tidak memiliki keluhan sakit dan riwayat penyakit baik fisik maupun fisik pada tubuhnya. Yang kedua adalah sakit. Sakit merupakan keadaan berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu. Sakit itu bisa disebabkan dari beberapa hal, baik itu berasal dari gaya hidup yang kurang sehat, lingkungan yang tidak bersih, atau karena turunnya metabolisme tubuh. Konsep sakit di sini dibagi menjadi 3 bagian dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah disease. Disease merupakan penyakit berdimensi biologis dan subjektif. Penyakit ini bersifat independen, tidak terhadap pertimbangan psikososial seperti tumor, influenza, dan AIDS. Yang kedua adalah illness. Illness merupakan konsep sosiologis yang menunjukkan pada perasaan, pada kejiwaan, persepsi atau pengalaman subjektif seseorang tentang kesehatannya yang sedang bermasalah. Yang ketiga adalah sickness. Sickness di sini merupakan konsep sosiologis yang bermakna sebagai penerima sosial terhadap seseorang sebagai orang yang sedang mengalami kesakitan. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku sehat dan perilaku sakit. Perilaku sehat adalah tindakan yang dilakukan individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, termasuk pencegahan penyakit. Macam-macam pencegahan penyakit yaitu
Mulai dari perawatan kebersihan diri dan menjaga stamina tubuh, seperti rajin berolahraga, makan makanan bergizi, dan minum vitamin. Dan selanjutnya perilaku sakit. Menurut Solito Sarwono, perilaku sakit adalah segala tindakan yang dilakukan oleh individu yang sedang sakit agar memperoleh kesembuhan, seperti berusaha mencari pengobatan, baik itu pengobatan medis maupun pengobatan alternatif, minum obat secara teratur. Sedangkan menurut Schumann, perilaku sakit adalah tindakan untuk menghilangkan rasa tidak enak atau rasa sakit sebagai akibat dari timbulnya gejala tertentu. Menurut mekanik, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Solito Sarwono, bahwa penyebab perilaku sakit itu sebagai berikut. Dikenali dan dirasakan adanya tanda dan gejala yang menyimpang dari keadaan normal, yang biasanya makan 3 kali sehari. Pada saat sakit, nafsu makannya menurun menjadi sehari sekali. 2. Anggapan adanya gejala serius yang dapat menimbulkan bahaya. Gejala-gejala yang timbul pada seorang individu itu ditakutkan dapat menular pada orang-orang sekitar. Selanjutnya, gejala penyakit dirasakan akan menimbulkan dampak terhadap hubungan dengan keluarga, pekerjaan, dan kegiatan kemasyarakatan. Gejala penyakit yang dirasakan oleh penderita itu ditakutkan dapat menimbulkan penularan, dan sehingga berdampak adanya kerenggangan antara penderita dan orang-orang terdekat. 4. Frekuensi dan persisten atau terus-menerus tanda dan gejala yang dapat dilihat. Jadi gejala yang ditimbulkan itu terjadi terus-menerus. Semisal sudah diderita beberapa hari atau berminggu-minggu. 5. Kemungkinan individu tersebut terserang penyakit. Dan selanjutnya, kesimpulan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Khairul An'am. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, menurut beberapa pengertian, sehat merupakan keadaan di mana tubuh kita terbebas dari penyakit, serta keadaan yang sejahtera dalam diri kita, baik secara mental, fisik, dan sosial. Sehat dapat dipengaruhi oleh perilaku seseorang. Pengertian dari perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Semua itu saling berkesinambungan dan saling mempengaruhi, termasuk dalam bidang kesehatan itu sendiri. Jika perilaku dan kesehatan digabungkan, maka didapatkan perilaku sehat, di mana maksudnya adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan proaktif untuk memelihara dan mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari segala ancaman penyakit. Perilaku itu penting dan berpengaruh dalam kesehatan, terutama tentang perilaku hidup sehat. Perilaku yang positif akan berdampak positif pula bagi kesehatan individu, dan perilaku sehat sangat mempengaruhi kualitas dan taraf hidup seseorang agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan sejahtera. Sekian presentasi dari kelompok 2, dan jika ada pertanyaan silakan, kami buka maksimal 3 pertanyaan agar lebih maksimal untuk menjawabnya. Terima kasih.